cengkeh, benda kecil rasa kuat. Tapi rempah-rempah ini bukan cuma bikin lidah bergoyang, mereka mengubah dunia. Bayangkan perjalanan melintasi samudera, perang memperebutkan pulau kecil, kerajaan dibangun dan runtuh. Semua demi rasa yang berbeda, sesuatu yang istimewa. Berabad-abad kepulauan Indonesia yang dulu disebut Nusantara menyimpan rahasia. Mereka satu-satunya sumber rempah-rempah berharga ini. Cengkeh, dengan rasa tajam, hampir membakar. Pala hangat dan manis, dikit eksotis. Ini bukan sekadar rasa. Mereka adalah keajaiban obat dan cara hidup. Dan seluruh dunia, mereka terpancing. Raja dan ratu, pedagang dan penjelajah, mereka semua ingin ikut andil. Perburuan rempah-rempah memicu reaksi berantai yang mengubah segalanya. Bagi koki seperti saya, bahan adalah segalanya. Tapi rempah-rempah ini, mereka adalah pengingat bahwa hal terbaik dalam hidup sering datang dalam kemasan kecil. Dan terkadang, berets meishquit. This is a meme p merles and driances. Bayangkan pulau-pulau, hijau dan subur, muncul dari lautan. Gunung berapi diselimuti kabut, lerengnya ditutupi pohon cengkeh. Udaranya tebal dan berat dengan aroma. Inilah Maluku, kepulauan rempah-rempah, tempat yang memicu imajinasi dan membiayai kerajaan. Kepulauan Banda, titik-titik kecil di lautan luas, menyimpan harta karun lain pala. Rempah-rempah ini dengan aroma hangatnya yang menenangkan, nilainya lebih dari emas. Mengendalikan pulau-pulau ini berarti mengendalikan kekayaan. Dan semua orang menginginkannya. Portugis adalah yang pertama tiba, diikuti oleh Belanda dan Inggris. Mereka datang untuk rempah-rempah, tetapi mereka tinggal untuk kekuasaan. Benteng dibangun, perjanjian ditandatangani dan darah tumpah. Semua demi rasa. Pulau-pulau itu sendiri, mereka terjebak dalam tarik-menarik. Rakyat mereka, budaya mereka, dibayangi oleh obsesi terhadap cengkeh dan pala. Ini adalah kisah yang bereng sepanjang sejarah. Yang berkuasa dan untuk sumbasci, menuju yang sebab humor. Pikirkan tentang jalur sutra, unta yang syarat dengan harta, melintasi gurun dan pegunungan. Perdagangan rempah-rempah seperti itu, tetapi di air. Kapal, penuh dengan cengkeh dan pala, berlayar melintasi lautan yang berbahaya. Mereka menghubungkan timur dan barat, menciptakan jaringan perdagangan yang menjangkau seluruh dunia. Ini bukan hanya tentang rempah-rempah, ini tentang kekuasaan. Perusahaan Hindia Timur Belanda, VOC, mereka menjadi penguasa perdagangan rempah-rempah. Mereka mengendalikan pasokan, mereka menentukan harga. Mereka adalah raksasa perusahaan asli, dibangun di atas punggung pala dan cengkeh. Dampaknya sangat besar. Kekuatan Eropa yang dibanjiri uang rempah-rempah tumbuh lebih kuat. Rute perdagangan baru berkembang, menghubungkan benua dan budaya. Dunia seperti yang kita kenal dibentuk kembali oleh permintaan sedikit rempah-rempah. Tapi selalu ada sisi gelapnya. Perdagangan rempah-rempah memicu kolonialisme, eksploitasi, dan konflik. Anifte Spain sesak influences of foreign mobbies, fear extended menacing putih sejual mundint, sine bruto. Hari ini, rempah-rempah ada di mana-mana. Supermarket, online, paket kecil rasa. Mudah untuk melupakan dari mana asalnya, kisah yang dikandungnya. Tetapi di Kepulauan Indonesia, hubungan itu masih kuat. Rempah-rempah terjalin dalam budaya mereka, makanan mereka, keberadaan mereka. Bayangkan rendang, kari yang kaya dan dimasak lambat, rasanya kompleks dan dalam berkat campuran rempah-rempah. Atau pengobatan tradisional, menggunakan khasiat penyembuhan cengkeh dan pala. Tradisi-tradisi ini diwariskan turun-temurun, merupakan mata rantai hidup ke masa lalu. Kita hidup di dunia yang serba instan. Tetapi rempah-rempah mengingatkan kita untuk melambat, untuk menikmati. Untuk menghargai hubungan antara bumi, orang-orang yang menanam makanan kita, dan rasa yang berakhir di piring kita. Jadi lain kali Anda menggunakan sedikit cengkeh atau pala, ingatlah pulau-pulau, sejarah, pengorbanan. Ini adalah warisan yang patut dinikmati. Listening Nesrai Fajitay Kulbot Pinterest dan Painting Belaharin Gedmai Tingfipching. Tempe, makanan sederhana berbahan dasar kedelai, punya tempat istimewa di hati masyarakat Indonesia. Makanan kaya protein ini dinikmati oleh semua umur, dari Sabang sampai Merauke. Mulai dari pedagang kaki lima sampai restoran mewah, tempe jadi bahan wajib di banyak masakan Indonesia. Rasanya yang unik, mudah diolah, dan harganya yang terjangkau membuat tempe jadi makanan nasional yang dicintai. Lebih dari sekadar makanan, tempe juga erat kaitannya dengan budaya dan sejarah Indonesia. Asal-usulnya bisa ditelusuri hingga berabad-abad lalu
sejak zaman dulu. Perjalanan tempe dari masa ke masa membuktikan betapa istimewanya tempe bagi masyarakat Indonesia. Asal-usul tempe masih menjadi misteri, tapi bukti sejarah menunjukkan kalau tempe pertama kali muncul di Pulau Jawa, Indonesia, berabad-abad yang lalu. Pulau ini dikenal dengan kekayaan budaya dan tradisinya yang beragam. Ada yang bilang kalau pembuatan tempe mungkin dipengaruhi oleh imigran Tionghoa yang memperkenalkan budidaya kedelai. Mereka membawa teknik fermentasi yang kemudian diadaptasi oleh masyarakat lokal. Seiring waktu, orang Jawa mengembangkan cara sendiri untuk memfermentasi kedelai, dan akhirnya terciptalah tempe seperti yang kita kenal sekarang. Proses ini melibatkan penggunaan ragi alami yang ditemukan di lingkungan sekitar. Menariknya, sejarah tempe juga terhubung dengan mitos dan legenda. Beberapa cerita rakyat bahkan menyebutkan tempe sebagai makanan yang diberikan oleh dewa-dewa. Salah satu cerita rakyat menceritakan bagaimana seorang petani secara tidak sengaja menemukan tempe ketika sisa kedelai yang dibungkus daun pisang terfermentasi oleh jamur alami. Penemuan ini dianggap sebagai berkah dari alam. Penemuan yang tidak disengaja ini membuat tempe dikenal luas sebagai sumber protein yang mudah didapat. Tempe menjadi bagian penting dari diet masyarakat setempat. Meskipun detail asal-usulnya belum jelas, sejarah tempe di Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Tempe telah menjadi simbol kuliner yang kaya akan sejarah dan budaya. Keajaiban tempe terletak pada proses pembuatannya yang sederhana tapi menarik. Proses ini telah diwariskan dari generasi ke generasi, menjaga tradisi dan cita rasa yang khas. Dimulai dengan merendam, mengupas kulit, dan memasak setengah matang kedelai untuk persiapan fermentasi. Setiap langkah dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan kualitas terbaik. Kedelai yang sudah dimasak kemudian dicampur dengan sejenis jamur khusus bernama Rhizopus oligosporus atau yang biasa disebut ragi tempe. Ragi ini sangat penting dalam proses fermentasi. Ragi inilah yang mengubah kedelai menjadi tempe yang kita kenal. Proses ini memerlukan ketelitian dan pengalaman. Kedelai yang sudah diberi ragi lalu dihamparkan tipis-tipis dan dibungkus daun pisang atau plastik berlubang. Ini memungkinkan fermentasi berlangsung dengan baik. Selama 24-48 jam, keajaiban fermentasi terjadi. Proses ini memerlukan kondisi yang tepat untuk hasil yang optimal. Jamur Rhizopus bekerja, menyatukan kedelai menjadi padat berwarna putih dengan aroma kacang yang khas. Hasil akhirnya adalah tempe yang lezat dan bergizi. Proses fermentasi yang terkontrol ini tidak hanya memberi tempe tekstur dan rasa yang unik, tapi juga meningkatkan nilai gizinya. Tempe menjadi sumber protein yang sangat baik. Bagian 4. Sumber nutrisi, manfaat tempe untuk kesehatan. Selain mudah diolah, tempe juga terkenal karena kandungan gizinya yang luar biasa. Sebagai sumber protein nabati, tempe kaya akan nutrisi penting, cocok untuk semua pola makan. Tempe mengandung protein, serat, zat besi, dan berbagai vitamin serta mineral, menjadikannya makanan bergizi yang mendukung kesehatan. Proses fermentasi juga meningkatkan penyerapan nutrisi, sehingga tubuh lebih mudah menerimanya. Tempe juga sumber prebiotik yang baik, yang menyehatkan pencernaan dengan membantu pertumbuhan bakteri baik. Dengan nilai gizinya yang tinggi, tidak heran kalau tempe diakui sebagai makanan sehat di seluruh dunia. Bagian 5. Perjalanan global tempe dari Indonesia ke mancanegara. Dulu tempe hanya dinikmati di Indonesia, tapi sekarang tempe sudah mendunia. Tempe telah menjadi bagian dari berbagai budaya kuliner di seluruh dunia. Semakin banyak orang yang sadar kesehatan dan mencari sumber protein nabati, tempe jadi pilihan yang tepat. Tempe tidak hanya lezat, tetapi juga kaya akan nutrisi. Kemampuannya untuk beradaptasi dengan berbagai masakan dan rasa semakin meningkatkan popularitasnya. Dari masakan tradisional hingga modern, tempe selalu cocok. Dari kafe kekinian sampai rak supermarket, tempe sudah ada di mana-mana. Tempe kini menjadi pilihan utama di berbagai restoran dan rumah tangga. Koki dan ibu rumah tangga berkreasi dengan tekstur dan rasa tempe yang unik, menjadikannya bahan berbagai masakan. Dari tumisan dan salad sampai burger dan makanan penutup. Tempe bisa diolah menjadi berbagai hidangan yang menggugah selera. Seiring dunia memilih makanan yang lebih sehat, perjalanan global tempe pasti akan terus berlanjut, membawa cita rasa Indonesia ke seluruh penjuru dunia, mengukuhkan posisinya sebagai bintang kuliner dunia. Tempe adalah bukti bahwa makanan tradisional bisa menjadi tren global.
Pernah dengar tentang sate? Sate adalah salah satu makanan ikonik di Indonesia. Asal-usulnya berasal dari pedagang Arab dan India yang datang ke Indonesia. Mereka memperkenalkan teknik memasak daging dengan tusuk. Seiring waktu, sate menjadi bagian dari budaya kuliner Indonesia. Setiap daerah memiliki variasi sate yang unik, seperti sate Madura dan sate Padang. Sate kini menjadi favorit di seluruh dunia. Jadi, kapan terakhir kali kamu menikmati sate? Ayo, jelajahi sejarah dan rasa dari sate Indonesia. Sate, potongan daging kecil yang ditusuk, dibakar di atas bara api, disajikan dengan saus kacang atau kecap. Tampak sederhana, tapi kisahnya panjang. Menyeberangi zaman, budaya, dan samudra, jejak awal sate tak lahir begitu saja. Diduga kuat, ia berasal dari pengaruh kebab Timur Tengah. Dibawa oleh pedagang Arab dan India pada abad ke-19. Mereka membawa teknik memanggang daging, namun masyarakat Nusantara punya caranya sendiri. Kebab itu kemudian diolah sesuai lidah lokal. Tusuknya diganti dengan bambu dan lidi kelapa. Dagingnya dipotong lebih kecil agar cepat matang. Dan bumbunya bukan cuma garam atau rempah, melainkan kacang tanah, bawang putih, cabai, gula merah, dan kecap manis. Lahirlah sate, karya besar dari adaptasi dan kreativitas. Setiap daerah di Indonesia punya versi sendiri. Di Madura ada sate ayam berbumbu kacang kental. Manis, pedas, gurih, dan selalu disajikan dengan lontong. Di Padang, sate disiram kuah kuning atau merah. Dibuat dari kaldu, tepung beras, dan rempah-rempah yang berani. Di Bali ada sate lilit. Daging cincang dibumbui basa genep, lalu dililit pada batang serai. Aromanya tajam, rasanya penuh kejutan. Di Purwakarta dan Cianjur ada sate marangi. Tak pakai saus, tapi direndam bumbu sebelum dibakar. Gurih dan manis berpadu alami. Lalu di Banten dan Kalimantan ada sate bandeng dan sate payau. Terbuat dari ikan dan bahkan daging rusa. Unik, kaya rasa, dan langka. Sate bukan sekadar makanan, ia bagian dari ritual dan kebudayaan. Dalam kenduri di Jawa, sate selalu hadir. Dalam upacara di Bali, sate lilit jadi persembahan suci. Sate mengandung makna, bukan hanya rasa. Di era modern, sate tak hilang. Ia terus hidup dan berkembang. Ada sate wagyu, sate salmon, bahkan sate vegan. Namun prinsipnya tetap sama, dipanggang, disajikan hangat, dan disantap bersama. Di luar negeri, sate jadi duta kuliner Indonesia. Ada di restoran, festival makanan, hingga jamuan kenegaraan. Orang asing mengenal Indonesia dari sepiring sate, dari aroma yang khas, dari rasa yang membekas. Bagi kita, sate adalah kenangan. Tentang malam minggu bersama keluarga, tentang warung pinggir jalan dan asap yang menggoda, tentang kehangatan dan kebersamaan dalam tiap tusukan. Sate menunjukkan bagaimana Indonesia menyerap budaya luar, lalu menciptakan sesuatu yang baru, otentik, dan membumi. Dari pengaruh kebab, lahir makanan yang sangat Indonesia. Kita tidak meniru, kita mencipta. Dari satu tusuk sate, kita bisa melihat jati diri bangsa. Bahwa kita adalah bangsa yang kreatif, bangsa yang ramah rasa,
dan bangsa yang menyatukan perbedaan menjadi harmoni. Selama bara masih menyala, selama tusuk bambu masih ditancapkan ke daging, selama ada keluarga yang berkumpul di meja makan, sate akan tetap hidup. Sebagai rasa, sebagai cerita, sebagai warisan Nusantara. Sate adalah simbol bagaimana rasa bisa menyatukan perbedaan. Lewat bumbu, bara, dan tangan yang bekerja dengan cinta, sate tak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Ia hadir di pesta rakyat maupun meja makan sederhana. Dari kota besar hingga pelosok desa, semua mengenal sate. Di setiap asap yang mengepul dari pembakaran, terdapat jejak sejarah yang tak terlihat tapi terasa. Jejak tentang pertemuan budaya, tentang daya cipta lokal, dan tentang kekuatan kuliner Indonesia yang tak pernah padam. Dan selama kita terus melestarikannya, sate akan tetap menjadi lebih dari sekadar makanan. Ia akan terus menjadi cerita tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan rasa apa yang membuat kita satu. Indonesia. Indonesia, negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, terkenal dengan warisan kulinernya yang kaya. Salah satu aspek paling menonjol dari masakan Indonesia adalah sambal yang ada di mana-mana, sebuah bumbu pedas berbahan dasar cabai. Dari warung kaki lima yang ramai hingga restoran mewah yang elegan, sambal menempati tempat terhormat di hampir setiap meja makan orang Indonesia. Rasa pedas dan kedalaman rasanya telah memikat selera selama berabad-abad, menjadikan sambal sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas kuliner bangsa. Kecintaan terhadap sambal di Indonesia terlihat dari banyaknya variasi yang tersedia. Setiap daerah memiliki resep dan variasi uniknya sendiri, menunjukkan keragaman rasa dan tradisi kuliner di seluruh Nusantara. Baik itu sambal terasi yang pedas, sambal mata ikan yang tajam, atau sambal dabu-dabu yang segar, selalu ada sambal yang dapat memuaskan setiap selera dan preferensi. Kelimpahan pilihan ini mencerminkan kreativitas dan daya cipta juru masak Indonesia, yang telah mengubah cabai sederhana menjadi sebuah mahakarya kuliner. Asal-usul sambal di Indonesia masih diselimuti misteri. Namun, diyakini secara luas bahwa cabai, bahan utama dalam sambal, tiba di Indonesia melalui jalur perdagangan dari Amerika. Setelah kedatangan cabai, orang Indonesia dengan cepat menerima buah pedas ini, memasukkannya ke dalam masakan mereka dan mengembangkan berbagai teknik untuk memanfaatkan rasa pedas dan cita rasanya. Selama berabad-abad, sambal berkembang dari bumbu sederhana menjadi bagian tak terpisahkan dari masakan Indonesia. Seiring berkembangnya perdagangan dan diperkenalkannya bahan-bahan baru, repertoar resep sambal pun meluas. Pengaruh dari negara-negara tetangga seperti India, Cina, dan Timur Tengah juga meninggalkan jejaknya, menghasilkan beragam variasi sambal yang kita lihat hari ini. Dari penggunaan rempah-rempah aromatik seperti kunyit dan lengkuas, hingga penambahan bahan fermentasi seperti terasi, sambal, menjadi bukti warisan kuliner Indonesia yang kaya dan kemampuannya untuk memadukan beragam rasa menjadi satu kesatuan yang harmonis. Variasi sambal di Indonesia sungguh menakjubkan, dengan setiap daerah memiliki ciri khas dan profil rasa yang unik. Beberapa jenis sambal yang paling populer termasuk sambal terasi, sambal mata ikan, dan sambal dabu-dabu. Sambal terasi, bumbu yang dicintai di seluruh Indonesia, menggabungkan rasa pedas cabai dengan aroma terasi yang tajam, menciptakan profil rasa yang kompleks dan gurih. Sambal mata ikan, sesuai namanya, bukan untuk mereka yang tidak suka pedas. Dibuat dengan banyak cabai rawit kecil namun sangat pedas, sambal ini memberikan rasa pedas yang intens dan membakar yang pasti akan membangunkan selera. Di sisi lain, sambal dabu-dabu yang berasal dari wilayah Sulawesi Utara menawarkan kontras yang menyegarkan. Dibuat dengan kombinasi cabai segar, tomat, bawang merah, dan air jeruk nipis, sambal dabu-dabu dikenal dengan rasa jeruknya yang cerah dan teksturnya yang renyah. Ini hanyalah beberapa contoh dari berbagai macam sambal yang tak terhitung jumlahnya yang ditemukan di seluruh Indonesia. Masing-masing menawarkan cara unik dan lezat untuk menambahkan rasa pedas ke hidangan apapun.
Bagian 4. Sambal dan budaya Indonesia. Lebih dari sekedar bumbu. Sambal lebih dari sekadar bumbu di Indonesia. Ini adalah bagian tak terpisahkan dari budaya kuliner dan struktur sosial negara. Di banyak rumah tangga Indonesia, sambal adalah makanan pokok di setiap makan, menambahkan semburan rasa dan kepedasan, bahkan untuk hidangan yang paling sederhana. Tidak jarang melihat keluarga berkumpul di sekitar cobek dan ulekan, menumbuk cabai, bawang putih, dan bahan-bahan lainnya untuk menciptakan campuran sambal unik mereka sendiri. Tindakan membuat dan berbagi sambal sering dipandang sebagai cara untuk mengekspresikan cinta dan keramahan. Tuan rumah akan sering dengan bangga menawarkan kepada tamu pilihan sambal buatan sendiri, masing-masing mencerminkan selera pribadi dan warisan kuliner mereka. Di beberapa daerah, sambal bahkan diberikan sebagai hadiah, melambangkan kehangatan, kemurahan hati, dan kecintaan bersama terhadap makanan enak. Sambal juga memainkan peran penting dalam pertemuan sosial dan perayaan di Indonesia. Baik itu pertemuan santai dengan teman atau pesta meriah yang besar, sambal adalah elemen penting yang menyatukan orang dan menaikkan sentuhan bumbu pada acara tersebut. Bagian 5. Sambal, elemen penting masakan Indonesia. Sebagai penutup, sambal adalah elemen penting dalam masakan Indonesia, yang mewakili warisan kuliner, identitas budaya, dan kecintaan negara terhadap rasa yang berani. Dari asal-usulnya yang sederhana hingga variasi modernnya yang tak terhitung jumlahnya, sambal telah berevolusi selama berabad-abad, menjadi bagian tak terpisahkan dari makanan dan pertemuan sosial Indonesia. Lebih dari sekadar bumbu, sambal mewujudkan kehangatan, kemurahan hati, dan kreativitas kuliner masyarakat Indonesia. Jadi, lain kali Anda menemukan hidangan dari kepulauan yang semarak ini, pastikan untuk menambahkan sesendok sambal dan rasakan keajaiban pedas dari bumbu. Sumatera Barat, sebuah provinsi di Indonesia, adalah rumah bagi orang Minangkabau. Terletak di Pulau Sumatera, provinsi ini dikenal dengan pemandangan alamnya yang menakjubkan, mulai dari pegunungan yang hijau hingga sawah yang luas. Dikenal dengan budaya unik dan masakannya yang lezat, Minangkabau memiliki warisan budaya yang kaya. Tari-tarian tradisional dan pakaian adat mereka mencerminkan sejarah dan nilai-nilai yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya Minangkabau menganut sistem matrilineal, di mana harta dan garis keturunan diturunkan melalui garis perempuan. Ini berarti bahwa perempuan memiliki peran penting dalam keluarga dan masyarakat, menjaga tradisi dan nilai-nilai budaya. Salah satu aspek paling terkenal dari budaya Minangkabau adalah makanannya, terutama rendang. Rendang adalah hidangan yang membutuhkan kesabaran dan keterampilan dalam memasaknya. Rendang adalah hidangan daging pedas yang dimasak lambat dalam santan dan rempah-rempah. Proses memasaknya yang lambat membuat daging menjadi sangat empuk dan bumbu meresap sempurna. Rendang dianggap sebagai salah satu makanan nasional Indonesia dan dinikmati oleh orang-orang di seluruh dunia. Hidangan ini sering disajikan pada acara-acara penting dan perayaan. Asal-usul rendang dapat ditelusuri kembali ke masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Resepnya telah diwariskan dari generasi ke generasi, menjadikannya simbol kebanggaan dan identitas budaya Minangkabau. Rendang memiliki sejarah yang kaya yang berasal dari berabad-abad yang lalu. Dipercaya bahwa rendang awalnya merupakan hidangan untuk acara-acara khusus dan upacara adat. Dahulu, rendang adalah hidangan yang disediakan untuk bangsawan dan kaum elit. Seiring waktu, rendang menjadi lebih mudah didapat, dan sekarang menjadi makanan pokok dalam masakan Indonesia. Proses memasak rendang yang lambat dikembangkan sebagai cara untuk mengawetkan daging di iklim Asia Tenggara yang panas dan lembab. Bahan utama rendang tentu saja adalah daging. Daging sapi adalah jenis daging yang paling umum digunakan. Daging dimasak perlahan dalam santan dan campuran rempah-rempah sampai empuk dan beraroma. Rempah-rempah yang digunakan dalam rendang biasanya meliputi jahe, lengkuas, kunyit, serai, cabai, dan bawang merah. Rempah-rempah ini tidak hanya memberi rendang rasa yang unik, tetapi juga memiliki sifat pengawet. Proses memasak yang lama memungkinkan rasa rempah-rempah meresap ke dalam daging. Bagian 4. Seni memasak rendang. Memasak rendang adalah pekerjaan yang membutuhkan kesabaran dan ketelitian. Ini bukan hanya tentang memasak, tetapi juga tentang menghormati tradisi dan budaya. Ini adalah proses memasak lambat yang bisa memakan waktu beberapa jam. Setiap langkah harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan hasil yang sempurna.
Daging sapi digoreng dengan minyak terlebih dahulu untuk memberikan tekstur yang renyah di luar, namun tetap lembut di dalam. Kemudian, santan dan bumbu halus ditambahkan ke dalam panci. Bumbu-bumbu ini termasuk serai, daun jeruk, dan lengkuas yang memberikan aroma khas. Campuran tersebut direbus perlahan, membiarkan daging matang dan rasanya berkembang. Proses ini memungkinkan bumbu meresap ke dalam daging. Saat cairan menguap, santan menyusut dan menjadi karamel. Ini adalah tahap penting yang memberikan rendang tekstur dan rasa yang unik. Ini memberi rendang warna gelap yang kaya, khas dan rasa yang kuat. Warna ini adalah tanda bahwa rendang telah dimasak dengan sempurna. Proses memasak berlanjut sampai daging empuk dan kuahnya mengental hingga kering. Hasil akhirnya adalah rendang yang lezat dengan rasa yang mendalam dan kompleks. Bagian 5. Pengakuan dunia terhadap rendang. Rendang telah mendapatkan pengakuan internasional sebagai hidangan yang lezat dan beraroma. Hidangan ini tidak hanya populer di Indonesia, tetapi juga telah menarik perhatian para pecinta kuliner di seluruh dunia. Pada tahun 2011, rendang terpilih sebagai makanan terlezat di dunia dalam jajak pendapat CNN. Penghargaan ini menempatkan rendang di peta kuliner global dan membuatnya semakin dikenal oleh masyarakat internasional. Pengakuan ini membantu memperkenalkan rendang ke khalayak yang lebih luas. Banyak restoran di berbagai negara mulai menyajikan rendang sebagai menu andalan mereka, menarik perhatian para pengunjung dari berbagai latar belakang. Saat ini, rendang dapat ditemukan di menu restoran Indonesia di seluruh dunia. Dari Asia hingga Eropa, Amerika hingga Australia, rendang telah menjadi simbol kelezatan kuliner Indonesia yang mendunia. Ini adalah bukti kekayaan warisan kuliner masyarakat Minangkabau. Rendang tidak hanya sekadar makanan, tetapi juga bagian dari identitas budaya yang kaya dan beragam. Kombinasi rasa dan tekstur yang unik telah memikat selera orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Dari aroma rempah yang khas hingga daging yang empuk, rendang menawarkan pengalaman kuliner yang tak terlupakan bagi siapa saja yang mencobanya. Nasi, kata yang sederhana, tapi di Indonesia artinya luas banget. Lebih dari sekadar makanan, nasi adalah jantung budaya Indonesia. Erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, kepercayaan, dan tradisi. Dari kota besar sampai desa terpencil, pertanyaan "sudah makan nasi?" adalah sapaan umum, menunjukkan betapa pentingnya nasi dalam masyarakat Indonesia. Video ini akan membahas lebih dalam pentingnya nasi di Indonesia, mulai dari sawah hingga ke piring si, dan bagaimana nasi selalu ada dalam budaya kita. Nasi bukan cuma pengisi perut, nasi adalah simbol kehidupan. Makan tanpa nasi rasanya ada yang kurang bagi sebagian besar orang Indonesia. Nasi adalah dasar dari hidangan lainnya, seperti kanvas kosong yang diwarnai oleh rasa masakan Indonesia yang beragam. Rasanya yang netral cocok dipadukan dengan masakan yang kaya rasa, pedas dan gurih, menciptakan pengalaman kuliner yang serasi. Pentingnya nasi melampaui meja makan. Nasi sudah mengakar kuat dalam jiwa orang Indonesia, membentuk interaksi sosial dan ekspresi budaya. Dari ritual kuno hingga perayaan modern, nasi selalu berperan penting, melambangkan kemakmuran, kesuburan, dan rasa syukur atas nikmat kehidupan. Perjalanan nasi dari biji kecil hingga menjadi makanan pokok, membuktikan kerja keras, kesabaran, dan hubungan erat antara petani Indonesia dan tanah. Perjalanan ini bukan hanya soal pertanian, ini perjalanan spiritual yang mendalam, penuh dengan tradisi dan kepercayaan yang diwariskan turun-temurun. Musim tanam dimulai dengan upacara menghormati Dewi Sri, Dewi Padi, memohon berkah panen yang melimpah. Para petani dengan hati-hati mempersiapkan lahan, mengairi sawah, dan menanam bibit padi dengan teliti. Setiap langkahnya dijiwai rasa hormat terhadap alam, dan keyakinan akan keterkaitan semua makhluk hidup. Pertumbuhan tanaman padi adalah sumber harapan. Petani merawat tanaman, melindungi dari hama, memastikan cukup air dan sinar matahari. Pergantian musim, pasang surut air, dan siklus alam semuanya terjalin dengan siklus hidup tanaman padi. Nasi adalah bagian tak terpisahkan dari berbagai tradisi dan upacara di seluruh Nusantara. Dari lahir sampai meninggal, nasi punya peran simbolis, menandai tonggak kehidupan dan pentingnya kebersamaan. Dalam tradisi Jawa, tumpeng, nasi berbentuk kerucut yang dikelilingi lauk pauk, menjadi pusat perhatian dalam perayaan. Hidangan nasi yang rumit ini melambangkan kemakmuran, rasa syukur, dan hubungan antara manusia dan Tuhan. Saat pernikahan, pengantin berbagi sepiring nasi, melambangkan persatuan dan kehidupan bersama. Di banyak pedesaan, musim panen adalah waktu perayaan dan syukur.
Tarian dan musik tradisional memeriahkan suasana saat penduduk desa berkumpul untuk memanen padi, bersyukur atas karunia bumi. Gotong royong dalam memanen dan mengolah padi mempererat ikatan sosial dan memperkuat pentingnya komunitas. Nasi goreng adalah hidangan yang sangat disukai di Indonesia. Ini adalah hidangan nasi goreng yang lezat dan serbaguna. Nasi goreng adalah makanan pokok di rumah tangga Indonesia. Nasi goreng juga umum ditemukan di warung kaki lima dan restoran di seluruh negeri. Popularitas nasi goreng yang meluas adalah karena rasanya yang lezat dan harganya yang terjangkau. Hidangan ini dibuat dengan bahan-bahan sederhana. Biasanya dimasak dengan kombinasi kecap manis, terasi, dan bumbu-bumbu. Hidangan ini sering disajikan dengan berbagai lauk pauk seperti telur mata sapi, sate ayam, dan kerupuk. Nasi goreng mencerminkan keragaman masakan Indonesia. Setiap daerah memiliki ciri khasnya sendiri dalam hidangan ini. Ini menghasilkan beragam rasa dan bahan di seluruh Nusantara. Nasi goreng lebih dari sekadar hidangan di Indonesia. Ini adalah simbol identitas nasional dan warisan kuliner. Asal-usul nasi goreng dapat ditelusuri kembali ke masakan Tionghoa. Dipercaya telah diperkenalkan ke Indonesia melalui pedagang dan imigran Tionghoa berabad-abad yang lalu. Pengaruh Tionghoa terlihat jelas dalam teknik memasak dan bahan-bahan yang digunakan dalam nasi goreng. Penggunaan wajan, penggorengan besar berbentuk dasar bulat, adalah elemen kunci dalam menggoreng cepat, metode memasak yang umum digunakan dalam masakan Tionghoa. Menggoreng cepat memungkinkan masakan matang dengan cepat dan merata, menghasilkan rasa dan aroma berasap yang khas dari nasi goreng. Pengaruh Tionghoa lainnya adalah penggunaan kecap bumbu pokok dalam masakan Tionghoa. Kecap manis, dikenal sebagai kecap manis di Indonesia, umum digunakan dalam nasi goreng untuk menambahkan rasa gurih dan sedikit manis. Pengaruh masakan Tionghoa tidak dapat disangkal dalam sejarah dan evolusi nasi goreng. Selama berabad-abad, juru masak Indonesia telah mengadaptasi dan memasukkan pengaruh ini ke dalam tradisi kuliner mereka sendiri, menciptakan hidangan yang unik Indonesia. Seiring menyebarnya nasi goreng ke seluruh Indonesia, nasi goreng mengalami proses adaptasi dan evolusi. Juru masak lokal memasukkan bahan-bahan yang tersedia dan cita rasa daerah, menghasilkan beragam hidangan nasi goreng di seluruh Nusantara. Di beberapa daerah, nasi goreng dimasak dengan sambal pedas, bumbu berbahan dasar cabai yang menambahkan rasa pedas yang menyengat. Di daerah lain, santan ditambahkan untuk menciptakan rasa yang lebih kaya dan creamy. Variasinya tidak terbatas, mencerminkan keragaman masakan Indonesia. Kemampuan beradaptasi inilah salah satu alasan mengapa nasi goreng menjadi bagian integral dari budaya kuliner Indonesia. Nasi goreng dapat disesuaikan dengan selera dan preferensi yang berbeda, menjadikannya hidangan yang benar-benar serbaguna. Seiring waktu, nasi goreng telah berevolusi melampaui hidangan nasi goreng sederhana. Nasi goreng telah menjadi kanvas untuk kreativitas kuliner, dengan koki dan juru masak rumahan sama-sama bereksperimen dengan bahan dan kombinasi rasa yang baru dan inovatif. Bagian 4. Fakta dan anekdot menarik, cerita dari dunia nasi goreng. Nasi goreng lebih dari sekadar hidangan di Indonesia. Ini adalah ikon budaya dengan serangkaian cerita dan trivia yang menarik. Satu fakta menarik adalah nasi goreng sering dimakan untuk sarapan, makan siang, dan makan malam di Indonesia.
Sifatnya yang serbaguna dan memuaskan menjadikannya pilihan populer kapan saja. Anekdot menarik lainnya adalah bahwa nasi goreng konon merupakan hidangan favorit Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Legenda mengatakan bahwa Soekarno sering meminta nasi goreng dari koki pribadinya, dan dia bahkan memperkenalkan hidangan ini kepada pejabat asing. Nasi goreng juga telah menorehkan jejaknya di kancah kuliner internasional. Pada tahun 2011, CNN International melakukan jajak pendapat untuk menentukan 50 makanan terlezat di dunia. Nasi goreng menduduki peringkat kedua, bukti daya tarik globalnya. Cerita dan fakta ini menyoroti pentingnya budaya dan sejarah nasi goreng di Indonesia. Bagian 5. Permadani rasa, menjelajahi variasi daerah nasi goreng. Lanskap kuliner Indonesia yang beragam tercermin dalam beragam variasi nasi goreng daerah yang ditemukan di seluruh Nusantara. Setiap daerah memiliki keunikan tersendiri dalam hidangan kesayangan ini, menampilkan bahan dan rasa lokal. Di Jakarta, ibu kota, nasi goreng kambing adalah pilihan populer. Hidangan lezat ini menampilkan potongan daging kambing empuk yang direndam dalam campuran rempah-rempah aromatik. Berpindah ke Pulau Jawa, nasi goreng Jawa dikenal dengan rasa manis dan gurihnya. Biasanya dimasak dengan kecap manis, terasi, dan sedikit gula merah. Lebih jauh ke timur di Bali, nasi goreng Bali wajib dicoba. Hidangan harum ini sering dimasak dengan banyak kunyit, memberikan warna kuning cerah dan rasa sedikit seperti tanah. Variasi daerah ini merupakan bukti kreativitas dan kecerdikan juru masak Indonesia. Mereka menampilkan warisan kuliner negara yang kaya dan menawarkan petualangan kuliner yang menyenangkan bagi penggemar makanan. Rasa sejarah asal-usul mie ayam dari Tiongkok. Mie ayam, hidangan Indonesia yang dicintai, berakar dari Tiongkok. Mie memiliki sejarah panjang dan kaya dalam masakan Tiongkok, sejak ribuan tahun yang lalu. Mie gandum, khususnya, menjadi terkenal selama dinasti Han. Selama berabad-abad, berbagai hidangan mie berkembang, masing-masing mencerminkan selera daerah dan tradisi kuliner. Di antaranya adalah hidangan mie gandum yang disajikan dengan topping ayam gurih, pendahulu dari apa yang kita kenal sekarang sebagai mie ayam. Hidangan ini kemungkinan lahir dari kepraktisan dan akal. Ayam, sumber protein yang mudah didapat, menyediakan nutrisi dan rasa. Mie, sumber karbohidrat pokok, menawarkan dasar yang mengenyangkan dan memuaskan. Kombinasi bahan-bahan sederhana namun penting ini meletakkan dasar bagi tradisi kuliner yang pada akhirnya akan menyebar jauh melampaui batas-batas Tiongkok. Perjalanan ke Nusantara, pengaruh Tiongkok pada masakan Indonesia. Indonesia, negara kepulauan yang berlokasi strategis di sepanjang jalur perdagangan kuno, telah lama menjadi tempat bertemunya berbagai budaya. Pedagang dan imigran Tiongkok mulai berdatangan ke Indonesia berabad-abad yang lalu, membawa serta tradisi kuliner mereka. Di antara impor kuliner ini adalah mie, yang dengan cepat mendapatkan popularitas di seluruh Nusantara. Koki Indonesia, yang dikenal karena kecerdikan dan kemampuan beradaptasi mereka, menerima mie dan memasukkannya ke dalam repertoar kuliner mereka sendiri. Hidangan mie ayam gurih dari Tiongkok menemukan rumah yang ramah di Indonesia, di mana ia diadaptasi dengan selera dan bahan-bahan lokal. Anatomi hidangan yang dicintai, bahan dan persiapan mie ayam. Pada intinya, mie ayam adalah simfoni dari bahan-bahan sederhana namun harmonis. Bintang acaranya tidak diragukan lagi adalah mie-nya sendiri. Biasanya terbuat dari tepung terigu dan telur, yang memberikan tekstur kenyal yang khas. Mie dimasak dengan sempurna, mencapai keseimbangan yang lembut antara kekenyalan dan kelembutan. Topping ayam gurih, sering disebut sebagai ayam cincang, adalah campuran beraroma dari ayam cincang, kecap, bawang putih, jahe, dan campuran rempah-rempah aromatik. Ayam dimasak hingga empuk dan diresapi dengan rasa bumbu yang kaya. Hidangan ini kemudian biasanya dihiasi dengan daun ketumbar segar, daun bawang cincang, dan taburan bawang merah goreng untuk menambah kerenyahan dan aroma. Bagian 4. Permadani rasa, variasi regional mie ayam di Indonesia. Saat mie ayam menyebar ke seluruh Indonesia, ia bertemu dengan lanskap kuliner yang beragam. Setiap daerah menerima hidangan ini, menambahkan sentuhan uniknya sendiri pada resepnya. Di Jakarta misalnya, mie ayam sering disajikan dengan kecap manis yang melimpah, menambahkan lapisan umami yang kaya pada hidangan tersebut.
Di Bandung, kota yang dikenal dengan kreativitas kulinernya, mie ayam sering disajikan yamin. Artinya mie dicampur dengan campuran kecap manis, minyak ayam, dan sambal, menciptakan simfoni rasa manis, gurih, dan pedas. Di Yogyakarta, mie ayam sering disertai dengan pangsit goreng renyah, menambahkan kerenyahan yang menyenangkan pada setiap gigitan. Bagian 5. Lebih dari sekadar makanan. Mie ayam sebagai simbol budaya kuliner Indonesia. Mie ayam dalam berbagai bentuknya telah melampaui asal-usulnya yang sederhana untuk menjadi bagian integral dari budaya kuliner Indonesia. Ini adalah hidangan yang dinikmati oleh orang-orang dari semua lapisan masyarakat, dari pedagang kaki lima hingga restoran kelas atas. Popularitas mie ayam yang bertahan lama menunjukkan fleksibilitasnya, keterjangkauannya, dan kelezatannya. Ini adalah hidangan yang dapat dinikmati kapan saja, baik sebagai makan siang cepat, makan malam yang memuaskan, atau camilan larut malam. Mie ayam adalah bukti warisan kuliner Indonesia yang kaya, perpaduan lezat antara cita rasa Tiongkok dan Indonesia yang terus memikat selera di seluruh Nusantara. Terbungkus dalam pelukan alam, mengungkap lontong dan ketupat. Indonesia, negeri dengan budaya yang semarak dan tradisi kuliner yang beragam, menawarkan kekayaan rasa yang luar biasa. Di antara banyak harta kulinernya, lontong dan ketupat memiliki tempat istimewa. Lontong, kue beras padat yang dikukus dalam daun pisang, memikat dengan teksturnya yang lembut dan aroma yang halus. Ketupat, dianyam dari daun kelapa muda, menciptakan bungkusan berbentuk berlian yang membungkus beras yang dikukus. Warna hijau cerah dari pembungkusnya membangkitkan rasa segar dan hubungan dengan alam. Membuka bungkusan ini memperlihatkan nasi yang dimasak sempurna, sebuah bukti dari ketelitian dan perhatian yang terlibat dalam persiapannya. Dari awal yang sederhana, asal-usul dan makna budaya. Asal-usul lontong dan ketupat terkait erat dengan sejarah Indonesia kuno. Beberapa orang percaya bahwa lontong muncul lebih dulu daripada ketupat, kemungkinan berasal dari Jawa. Ketupat, dengan anyamannya yang rumit, sering dikaitkan dengan penyebaran agama Islam di Indonesia. Bentuk berliannya melambangkan bintang dan bulan sabit yang penting dalam tradisi Islam. Di luar asal-usul historisnya, lontong dan ketupat mewujudkan makna budaya yang mendalam di Indonesia. Keduanya mewakili kecerdikan, kebersamaan, dan perayaan tonggak kehidupan. Sebuah simfoni kuliner, meracik lontong dan ketupat. Pembuatan lontong dan ketupat adalah sebuah karya penuh cinta, bukti kesabaran dan keahlian juru masak Indonesia. Kue beras tradisional ini bukan hanya makanan, mereka adalah warisan budaya yang diwariskan turun-temurun. Lontong dimulai dengan mencuci dan merendam beras mentah hingga lunak. Langkah ini penting karena memastikan beras matang secara merata dan mencapai tekstur yang diinginkan. Beras kemudian dimasukkan ke dalam kantong daun pisang dengan sendok, disegel rapat untuk mencegah air masuk selama pengukusan. Daun pisang memberikan rasa tanah yang halus pada nasi. Ketupat menuntut ketangkasan yang lebih tinggi. Dengan daun kelapa muda, dianyam menjadi kantong berbentuk berlian. Anyaman rumit ini merupakan bentuk seni tersendiri, membutuhkan jari-jari yang lincah dan banyak latihan. Setelah dianyam, kantong ketupat diisi dengan beras setengah matang dan diikat erat. Ini memastikan beras mengembang dengan baik di dalam kantong, menciptakan kue yang padat dan beraroma. Baik lontong maupun ketupat kemudian dikukus selama beberapa jam hingga nasi matang sempurna. Proses pengukusan yang lama sangat penting untuk mencapai konsistensi dan rasa yang tepat. Proses pengukusan meresapkan nasi dengan aroma lembut dari pembungkusnya, meningkatkan cita rasanya. Aroma daun pisang atau daun kelapa menambah sentuhan unik pada hidangan tradisional ini. Hasilnya adalah kue beras yang padat namun lembut, siap dinikmati dengan berbagai hidangan pendamping. Disajikan dengan sambal pedas, kari gurih, atau sayuran segar, lontong dan ketupat adalah tambahan yang menyenangkan untuk hidangan apapun. Pesta meriah dan persembahan simbolis. Peran lontong dan ketupat dalam tradisi. Lontong dan ketupat merupakan bagian tak terpisahkan dari berbagai tradisi dan perayaan di Indonesia. Kue beras ini bukan hanya makanan, tetapi membawa makna budaya dan spiritual yang mendalam. Saat Idul Fitri, ketupat menjadi pusat perhatian sebagai simbol pengampunan dan pengingat Ka'bah di Mekah. Ini adalah waktu bagi keluarga untuk berkumpul dan berbagi kebahagiaan.
Lontong, yang sering dikaitkan dengan tradisi Jawa, penting dalam upacara slametan, menandai peristiwa penting dalam kehidupan. Upacara ini adalah doa dan makan bersama yang menyatukan orang-orang. Acara-acara ini mulai dari kelahiran dan pernikahan hingga selamatan rumah baru dan panen. Setiap kesempatan ditandai dengan kehadiran kue beras simbolis ini. Kehadiran lontong dan ketupat menandakan berkah, kelimpahan, dan rasa kebersamaan. Keduanya merupakan bukti kekayaan budaya Indonesia. Dari semur gurih dan sate hingga kari pedas dan saus kacang, kue beras ini memberikan dasar netral yang menyeimbangkan kekayaan rasa Indonesia. Keduanya serbaguna dan melengkapi beragam hidangan. Kehadirannya mengangkat setiap hidangan menjadi perayaan warisan budaya. Lontong dan ketupat lebih dari sekadar makanan. Keduanya adalah jembatan ke masa lalu dan simbol persatuan dan tradisi. Keseimbangan yang lezat, rasa dan tekstur. Inti dari lontong dan ketupat. Keindahan sejati lontong dan ketupat terletak pada rasa dan teksturnya yang halus namun memuaskan. Kue beras tradisional Indonesia ini lebih dari sekadar lauk. Mereka merupakan bagian integral dari pengalaman kuliner. Lontong, yang dikukus dalam daun pisang, memiliki rasa manis yang lembut dan sedikit aroma daun. Metode persiapan unik ini memberi nasi kualitas tanah yang harum. Teksturnya lembut dan empuk, menjadikannya pendamping yang sempurna untuk hidangan kaya saus. Kelembutan lontong memungkinkannya menyerap rasa dengan indah, meningkatkan rasa keseluruhan. Ketupat menawarkan tekstur yang lebih padat karena anyaman daun kelapa yang lebih rapat. Kepadatan ini memberikan kontras yang menyenangkan dengan kelembutan lontong. Rasa ketupat sedikit pedas, menambahkan kompleksitas pada hidangan, terutama dengan sambal pedas atau kari kaya santan. Rasa pedas ini melengkapi berbagai rasa. Baik dinikmati sebagai bagian dari pesta meriah atau hidangan sederhana sehari-hari, lontong dan ketupat tidak pernah gagal memanjakan lidah. Keserbagunaan dan teksturnya yang unik menjadikannya makanan pokok yang dicintai dalam masakan Indonesia. Halo pecinta makanan. Hari ini kita akan menyelami sejarah menarik dari salah satu hidangan paling dicintai di Indonesia, bakso. Bola-bola daging gurih yang berenang dalam kuah yang lezat ini telah menjadi makanan pokok dalam masakan Indonesia. Tapi tahukah kamu bahwa akar bakso dapat ditelusuri kembali ke Tiongkok? Perjalanan bakso dimulai berabad-abad yang lalu di Tiongkok, di mana ia dikenal sebagai bakso dalam dialek Hokkien atau royuan dalam bahasa Mandarin. Versi awal bakso ini seringkali menggunakan daging babi sebagai bahan utama. Jalur perdagangan dan pertukaran budaya akhirnya membawa hidangan ini melampaui batas Tiongkok. Seiring berkembangnya jalur perdagangan, begitu pula jangkauan bakso. Bakso sampai ke Asia Tenggara, mendarat di pantai Indonesia, di mana ia disambut dengan tangan terbuka dan perut yang lapar. Seiring waktu, bakso beradaptasi dengan selera dan bahan-bahan lokal, hingga akhirnya berkembang menjadi hidangan yang kita kenal dan cintai saat ini. Kedatangan bakso di Indonesia bertepatan dengan masuknya imigran Tionghoa berabad-abad yang lalu. Mereka membawa serta tradisi kuliner mereka, termasuk seni membuat bola-bola daging yang gurih ini. Awalnya, bakso kemungkinan dinikmati dalam komunitas Tionghoa Indonesia. Namun, tidak butuh waktu lama bagi bakso untuk merebut hati dan selera penduduk Indonesia yang lebih luas. Rasanya yang gurih, kehangatannya yang menenangkan, dan harganya yang terjangkau membuatnya langsung menjadi hit. Penjual kaki lima memainkan peran penting dalam mempopulerkan bakso. Dapur-dapur keliling ini membawa bakso langsung ke masyarakat, membuatnya mudah diakses oleh semua orang. Seiring meningkatnya permintaan, begitu pula kreativitas para penjual, yang mengarah pada pengembangan variasi daerah dan sentuhan unik pada resep klasik. Makna bakso dalam budaya Indonesia melampaui rasa lezatnya. Bakso telah menjadi simbol komunitas, menyatukan orang-orang di atas semangkuk hidangan yang dicintai ini. Baik itu makan siang cepat, makan malam keluarga, atau camilan larut malam, bakso dinikmati oleh orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Aspek kebersamaan bakso terlihat jelas dalam cara penyajian dan cara menikmatinya. Warung bakso adalah pusat sosial yang ramai di mana penduduk setempat berkumpul untuk mengobrol, berbagi cerita, dan menikmati cita rasa hidangan ikonik ini. Tindakan berbagi semangkuk bakso menumbuhkan rasa kebersamaan. Bakso juga telah menjalin dirinya ke dalam jalinan perayaan dan tradisi Indonesia.
bakso merupakan pemandangan umum di pesta pernikahan, ulang tahun, dan perayaan keagamaan yang melambangkan keberuntungan dan kebersamaan. Dari generasi ke generasi, kecintaan terhadap bakso diturunkan. Bagian 4. Dunia rasa variasi bakso di seluruh Indonesia. Salah satu aspek paling menarik dari bakso adalah keanekaragamannya yang luar biasa di seluruh Nusantara Indonesia yang luas. Setiap daerah memiliki ciri khasnya sendiri dalam hidangan klasik ini, menggabungkan bahan-bahan lokal dan tradisi kuliner untuk menciptakan simfoni rasa. Di Jawa Barat, Anda akan menemukan bakso cuangki, yang menampilkan berbagai macam bakso, tahu goreng, dan pangsit dalam kuah sapi yang gurih. Bakso Malang dari Jawa Timur dikenal dengan porsi mie, bakso, dan pangsit gorengnya yang melimpah. Sementara itu, bakso Solo dari Jawa Tengah menawarkan kuah yang bening dan beraroma, dan sering disajikan dengan nasi. Variasi daerah ini menyoroti kreativitas dan kecerdikan para juru masak Indonesia. Mereka telah mengambil hidangan sederhana dan mengubahnya menjadi petualangan kuliner yang menunjukkan keragaman dan kekayaan masakan Indonesia. Bagian 5. Bakso saat ini makanan pokok Indonesia yang tercinta. Saat ini, bakso terus berkuasa sebagai salah satu harta kuliner Indonesia yang paling dicintai. Dari warung kaki lima yang sederhana hingga restoran kelas atas, bakso dapat ditemukan di setiap sudut negeri, memuaskan hasrat dan menyatukan orang-orang. Popularitas bakso yang bertahan lama menunjukkan daya tariknya yang abadi. Rasanya yang gurih, kehangatannya yang menenangkan, dan harganya yang terjangkau telah menjadikannya makanan pokok di rumah-rumah Indonesia dan hidangan yang wajib dicoba bagi para pengunjung. Seiring dengan terus berkembangnya dunia kuliner Indonesia, bakso tetap menjadi hidangan yang teguh, sebuah bukti warisan abadi dan kemampuannya untuk melampaui generasi. Jadi lain kali Anda ingin merasakan cita rasa Indonesia, pastikan untuk mengambil semangkuk bakso dan menikmati cita rasa hidangan ikonik ini. Sambal. Satu kata sederhana yang menyimpan letupan rasa dan jejak sejarah. Kecil, merah, dan menyala. Tapi jangan anggap remeh. Di tangan ibu, di atas cobek batu, sambal menjadi senjata dapur yang paling ditunggu. Di Indonesia, sambal bukan pelengkap. Ia adalah jiwa dari setiap hidangan. Tanpa sambal, makanan serasa hampa. Bahkan bagi sebagian orang, belum makan artinya belum kena pedasnya sambal. Sambal adalah api kecil dari dapur Indonesia. Ia membakar lidah, menghangatkan hati, dan mengingatkan kita pada rumah. Pedasnya bukan sekadar rasa, ia menyimpan filosofi tentang keteguhan, tentang daya tahan, tentang berani menghadapi panasnya hidup. Setiap daerah punya cerita sambalnya sendiri. Di Sumatera Barat ada sambal lado ijo yang melegenda. Di Sunda, sambal dadak dibuat mendadak, selalu segar. Di Jawa, sambal terasi jadi sahabat nasi dan lalapan. Di Bali, sambal matah menyala tanpa dimasak, hanya dengan irisan tipis dan minyak panas. Sulawesi punya dabu-dabu, pedas, segar, dan menggigit. Maluku memperkenalkan sambal roa, dari ikan asap yang kaya rasa. Papua bahkan punya sambal ulat sagu, unik dan khas. Bahan dasarnya hampir sama, cabai, garam, sedikit garam, atau terasi. Tapi cara mengolahnya tak pernah sama. Ada yang diulek halus, ada yang kasar, ada yang dimasak, ada yang mentah, ada yang merah membara, ada yang hijau menggoda, dan setiap sambal punya cerita sendiri tentang siapa yang membuatnya, untuk siapa ia disajikan, dan kenangan apa yang dibawanya. Sambal adalah jembatan antara generasi. Resep sambal sering diwariskan dari nenek ke ibu, dari ibu ke anak, dengan takaran yang tak tertulis, hanya dirasa lewat hati dan lidah. Setiap uleka, setiap tetes keringat di dapur menyimpan rasa cinta yang dalam.
Tapi sambal juga mencerminkan kondisi masyarakat. Saat masa sulit, nasi hangat dan sambal bisa cukup untuk bertahan. Sederhana tapi penuh makna. Bukan hanya tentang mengisi perut, tapi juga menguatkan jiwa. Dan kini, sambal sudah menembus batas. Ia hadir dalam botol, dalam kemasan, bahkan dijual di luar negeri. Orang asing mencicipi sambal dengan penasaran, terbakar, terkejut, lalu jatuh cinta. Dari sambal mereka mengenal Indonesia sebagai negeri yang kaya rasa, berani, dan hangat. Sambal juga membentuk karakter bangsa kita. Tak mudah menyerah, tangguh menghadapi rasa pahit dan pedas kehidupan. Karena kita tahu, dari rasa yang paling panas pun bisa lahir kenikmatan yang luar biasa. Sambal bukan hanya tentang makanan, ia adalah budaya, simbol, bahkan spiritualitas. Ia mengajarkan kita bahwa rasa yang kuat tak harus mahal, bahwa kenikmatan sejati bisa datang dari dapur kecil yang penuh cinta. Jadi, saat kamu menikmati sambal, nikmatilah lebih dari sekadar rasa pedas. Resapi asal-usulnya. Bayangkan tangan-tangan yang mengulek dengan sabar. Dengar suara-suara di dapur yang dulu menemani masa kecilmu. Dan ingat, di balik sambal ada cerita panjang tentang kita semua. Karena sambal adalah Indonesia dalam satu suapan kecil yang membara.